semua yang menghadap kepada Tuhan itu jasmani juga, Pak. Itu yang saya tidak Pak. Saya belum terlalu pahami itu. Iya, boleh saya baca data atau dalil? Boleh. Baik, Pak. Di dalam jangan terlalu jauh kita mengambil di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru aja dulu. Di Wahyu 22 nomor 12, situ diterangkan, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yes. Iya. Nah, kalau setiap orang menurut perbuatannya, maka itu sudah pasti jasmani juga, Pak. Kenapa? Karena misalnya nih, orang di dalam kehidupan taat beragama Kristen misalnya, mereka rajin ke gereja, ya kan, Pak? Nah, yang berjalan ke gereja itu kan jasmaninya juga, ya, bukan cuma rohani. Nah, sementara Yesus mengatakan setiap orang menurut perbuatannya. Nah, yang berjalan ke gereja ini adalah jasad. Berarti jasad pun akan menerima upah. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada orang yang rajin ke tempat mesum, tempat maksiat, maka yang pergi ke tempat maksiat itu adalah jasmaninya juga. Roh tidak mungkin pergi tempat mesum tanpa ada keinginan jasmani. Berarti jasmani juga yang akan dibangkitkan. Maka salahlah kemudian ketika ada yang mengatakan Daud itu kelak nanti cuman rohnya aja yang disiksa di neraka. Kalau menurut hemat saya berdasarkan Bible, bangkitnya manusia itu bangkitnya juga raganya, jasmaninya yang akan bertanggung jawab. Yang tadinya tangan yang menampar teman kemudian tidak minta maaf, tangan inilah kelak akan dimintai pertanggung jawab. Pak Pipo sebentar, habis ini ya Pak Pipo, sabar dulu. Justru itu Pak Suma, kan tadi sore itu ada perdebatan begitu, sehingga saya menarik kata-kata saya bahwa yang diselamatkan itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau dari kitab Wahyu ini menurut Bapak termasuk tubuh juga ya? Iya pasti, Pak. Masa iya yang ke gereja tangan Bapak, kaki Bapak, siang malam berdoa, kemudian cuman sementara yang saya pahami itu ada namanya itu kan misalnya gini, Yesus datang, misalnya besok ini Yesus datang secara universal ya, maka orang yang masih hidup itu diubahkan, artinya dari tubuh jasmania jadi tubuh kemuliaan. Nah, orang yang mati itu dibangkitkan, semua orang yang mati itu dibangkitkan, dan orang yang mengerjakan keselamatan ketika itu dia bangkit untuk diselamatkan surga, dan orang yang tidak melakukan itu dibangkitkan untuk menerima neraka. Itulah mati kekal, Pak. Mati kekal maksudnya jasadnya nggak bangkit gitu, Pak? Dia bangkit dan dimasukkan ke dalam neraka. Oh iya. Ya itu Pak, mungkin nanti besok-besok saya bisa tarik lagi karena ini saya belajar ini, Pak. Iya sama Pak, kita juga belajar. Yang saya uraikan cuma dari kitab Bapak sendiri ya kan. Dari kitab Wahyu itu menerangkan, dan itu ada ratusan data di dalam kitab Bapak yang mengatakan manusia akan diupah berdasarkan perbuatan. Yang berbuat kan jasmani juga Pak, bukan cuma rohani. Ya justru jadi itu, Pak, kalau sudah. Iya betul. Pak, kalau sudah di surga nanti kan manusia itu diupah menurut perbuatan. Perlu digarisbawahi bahwa kekristenan itu perbuatan itu tidak ada andil untuk keselamatan ya, tetapi saya sudah sebut tadi sore itu bahwa perbuatan itu juga menentukan mahkota kita di surga nanti. Tapi ada yang debat saya berapa kilo kalau dia punya tingkatan-tingkatan mahkotanya. Ya saya tidak mampu jawab itu kalau diukur seperti itu. Ya. Jadi pernyataan Bapak tadi itu sempat membuat saya juga kaget gitu Pak, ketika Bapak mengatakan bahwa keselamatan itu tidak ditentukan oleh perbuatan gitu Pak. Ya. Karena pertama Yesus sendiri mengatakan Pak, jangan ke Yesus dulu deh, terlalu jauh. Musa mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan.
Artinya kalau kita tidak melakukan satu amalan dengan dilengkapi perbuatan hanya hati saja, itu dikatakan terkutuk, Pak. Yes, bisa jawab, Pak? Silakan. Oke, kita Q&A karena kalau banyak Pak saya biasa lupa itu karena saya ini Iya. Gini Pak, ternyata bahwa dengan adanya kitab hukum Taurat itu justru dikatakan bahwa justru dengan adanya hukum Taurat maka orang mengenal dosa. Artinya apa? Dia tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Kalau tidak mampu, apa nggak ada solusi, Pak? Solusinya adalah Yesus harus datang. Oh, apakah tidak diajarkan bertaubat? Gini Pak, di PL itu ketika orang berbuat salah, berbuat dosa dan sebagainya, kan selalu ada korban binatang yang jadi tumpal itu binatang, kasihan. Ya, selalu terus tumbalnya itu binatang untuk penghapus dosa dan dia mengampuni dosanya. Tetapi itu tidak tidak berlaku terus itu. Itu kan di PL itu ibadahnya, sistem ibadah di PL itu adalah simbolistik, ya kan? Simbolistik dalam artian misalnya orang-orang itu kalau mau datang mengaku dosa itu tidak bisa menghadap langsung di tabernakel, dia diwakilkan oleh imam-imam. Tetapi begitu Yesus datang, maka orang-orang yang menerima dia langsung datang beribadah kepada dia, menyembah dia. Itu, makanya itu tadi perdebatan bahwa Yesus itu datang memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat itu berat dan semua orang Israel itu tidak mampu melakukan. Gitu Pak. Jadi kalau jadi gini Pak. Jadi gini, saya lihat cara Bapak memahami ajaran Yesus itu Anda sangat taat pada perintah Paulus. Jadi gini Pak. Iya, saya mohon maaf harus mengatakan gitu. Jadi gini Pak. Tadi Bapak mengatakan karena Taurat orang mengenal dosa. Sementara justru Taurat itulah yang kemudian membimbing Bani Israel ke dalam keselamatan. Apa buktinya? Apa buktinya? Ketika Yesus datang, Pak, apa yang diterangkan? Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka lakukanlah, taatilah segala perintah-perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Berarti hukum Taurat. Terus kenapa Bapak mengatakan bahwa hukum Taurat itu yang menyebabkan orang masuk ke dalam dosa? Tunggu dulu, sementara hukum dengan perintah itu kira-kira sama ya Pak ya? Sama Pak. Kalau Tuhan yang memerintahkan perintah, ketika kemudian perintah itu tidak dilaksanakan, maka dapat hukuman. Makanya saya katakan tadi, Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, gitu loh. Iya, memang terkutuk Pak ya. Saya jawab supaya nanti maju lagi. Memang terkutuk, karena memang tidak mampu, tidak bisa melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. Hanya Yesus yang datang disinilah kekeliruannya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita kan cuma belajar, Pak. Kekeliruannya di situ. Karena ketika Yesus itu datang, dia masih mengajarkan Injil, Pak. Injil itu adalah bagaimana Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk taat kepada perintah Tuhan. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dihilangkan. Matius 5 nomor 19. Gitu loh, Pak. Setuju Pak. Setuju, mungkin saya ralat dulu ya. Luruskan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Injil. Yang mengajarkan itu adalah para murid, karena yang dicerita oleh para murid itu adalah Yesus, makanya namanya Injil. Bapak itu juga. Jadi gini Pak, kalau Bapak mengatakan muridnya yang mengajarkan Injil, itu juga keliru. Karena kedatangan Yesus itu adalah menerima firman dia. Dia penyampai firman, dia menerima firman dan penyampai firman. Dan bahkan penulis kitab Anda sering kali mengatakan Yesus berkeliling di Galilea mengajarkan Injil, Pak. Ya begini Pak, ketika para penulis Alkitab di PB itu, terkadang itu Yesus bilang begitu, tetapi yang menulis itu kan para penulis. Ya, Yesus langsung yang nulis. Ya, memang bukan Yesus yang menulis, layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan beliau yang menulis Al-Quran, tapi beliau yang melafalkan. Beliau yang menyampaikan, para sahabatnya yang menghafal dan menuliskan, kan gitu Bapak. Ya. Terus kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa hukum Taurat itu kemudian tidak ada yang bisa menjalankan, faktanya
Di dalam catatan Matius 8 nomor 4, Yesus malah mengajarkan orang-orang sesama dia untuk melakukan kurban sama seperti kurbannya Musa. Kurban? Iya, coba Anda baca. Apa itu Pak? Apa yang redaksinya itu? Matius 8 Pak, Matius 8 nomor 4. Saya tidak pegang Alkitab ini, saya pegang handphone aja Pak. Jadi namanya pemula gini Pak. Iya, saya bacakan Pak ya. Ya. Ini terjemahan baru 1974. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Apa yang dipersembahkan Musa, Pak? Nah itu. Persembahan apa yang dipersembahkan Nabi Musa? Kalau menurut Bapak, karena saya harus belajar itu Pak. Ya, Musa kan Anda mengatakan tadi, kalau orang... Maksudnya persembahan itu, apa yang diajarkan Musa, persembahan apa itu Pak? Nah, persembahan yang dilakukan Musa ketika kemudian orang-orang yang ada di sekelilingnya itu melakukan dosa, itu kan mereka, pengikut-pengikutnya melakukan percikan darah, mengorbankan darah Pak. Mereka melakukan korban bakaran, mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan darah anak domba dan seterusnya. Darah domba ya, percikan darah binatang ya. Iya. Nanti itu ditinggalin aja itu Pak, nanti saya belajar itu, mungkin nanti konteksnya itu apakah dia 3 ayat itu atau 1 pasal itu harus dibaca supaya message yang ada di dalamnya itu bisa dipahami. Iya, terus? Ya, apalagi Pak, karena itu ya, bahwa tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Nah makanya Yesus datang memenuhi itu, dan ada ayat juga mengatakan bahwa tidak ada yang menghapus hukum Taurat. Ya, kalau dia menghapus hukum Taurat, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Yesus? Kan dia harus berlaku hukum Taurat itu. Nah kalau sudah percaya Yesus, misalnya gini, di perintah ke-6 itu ya, hormatilah ayah dan ibumu. Orang yang tidak mampu menghormati ayah dan ibunya, itu berarti orang yang tidak taat dan belum percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, maka berlaku hukum ke-6 itu. Iya, begitu juga kalau orang tidak percaya kepada hukum Taurat, berarti orang itu tidak percaya juga Yesus, Pak. Tidak, karena Yesus mengatakan itu menurut Kristen, tapi menurut Yesusnya, aku datang, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Menyediakan. Nah, kenapa Bapak sekarang mengatakan Taurat itu harus ditiadakan dengan menggunakan ajaran Kristen, menganggap Yesus itu Tuhan dan seterusnya? Iya. Berarti bertentangan dengan Yesus. Bertentangan tidak Pak? Kan gini, Yesus datang. Sabar. Kan Yesus datang nih. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Terus sesungguhnya sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun, meski 1 iota yang paling terkecil pun tidak dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Sekarang bumi dan langit belum lenyap Pak. Ya, artinya gini Pak, dia tetap ada hukum Taurat itu, betul saja, tidak salah Yesus ngomong begitu, sebab karena Yesus itu tidak mau memaksakan orang untuk percaya dia. Artinya bahwa kalau dia tidak percaya Yesus, maka ada hukum. Nah sekarang Bapak merasa percaya kepada Yesus? Saya percaya Yesus dan hukum. Terus kenapa Bapak, kalau Bapak percaya kepada Yesus, kenapa Bapak meniadakan hukum Taurat? Tidak meniadakan Pak, bukan saya. Lah buktinya Bapak menjadi Kristen, bukan menjadi praktisi Taurat. Lah iya begini kan, di PL itu kan simbolistiknya, tetapi begitu. Kata siapa Pak? Kata siapa simbolistik? Kata siapa simbolistik? Jangan dibantah Pak, jangan dibantah Pak. Kan itu Anda begini loh saudaraku, Anda menuduh agama orang sebagai simbol. Sementara saya membacakan data Keluaran 27 nomor 26 itu simbol atau bukan Pak? Perbuatan itu simbol atau bukan? Saya pahami begitu aja dulu Pak ya, nanti kalau berkembang bisa kan dimentahkan pemahaman saya ya. Jadi simbolistik. Nah, ibadah hakikat itu ketika Yesus datang. Yang mana tuh Pak yang dimaksud ibadah hakikat? Yang nyanyi di gereja gitu maksudnya? Nah, ini saya tidak bisa jawab lagi itu. Iya, maksud saya hakikat lucu kalau Anda mengatakan hakikat ibadah hakikat itu yang mana sebenarnya? Bahwa Yesus memang sudah datang. Nah ketika saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis hukum Taurat itu sudah dipenuhi, tidak lagi berlaku sama saya. Baik, Yesus datang sebagai apa Pak? Sebagai Juru Selamat.
Juru selamat bagi yang mau percaya sama dia, yang menerima dia sebagai Tuhan. Nah, data ini sangat jelas. Kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan, Pak, ketika dia hidup selama kurang lebih 33 tahun? Menjadi Kristen kah dia atau menjadi pengikut Taurat? Nah, saya jawab ya Pak ya, Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Nah, berarti Pak, kalau Bapak percaya kepada Yesus, kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12, Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen karena Yesus tidak pernah mempraktekkan pekerjaan menjadi seorang Kristen. Iya. Yesus sekarang tidak datang membawa agama, Pak. Siapa bilang, Pak? Ya, itu pemahaman saya. Anda saya luruskan. Apa itu? Agama itu adalah ajaran. Yesus datang membawa ajaran, Pak, dan ajaran yang dibawa Yesus itu adalah ajaran tauhid, ajaran satu Tuhan, menjadi seorang Muslim, taat kepada Tuhan, bukan taat kepada orang yang mengatakan dirinya rasul. Ya, sudah tingkat advance ini, Pak. Saya agak oke, mundur lagi kita. Baik, di Yohanes, ya silakan. Pak. Agama itu kan Pak, dari bahasa Sanskerta itu tidak, agama itu kacau. Berarti Yesus mengajarkan kekacauan enggak, Pak? Datang bawa agama, Pak, berarti kacau kita. Justru katanya Bapak, agama itu tidak kacau kan? Iya. Nah, Yesus datang membawa kekacauan atau perpecahan atau keselamatan? Bagi orang lain mungkin kekacauan, tapi bagi saya clear. Berarti dia datang bawa agama, Pak. Tidak apa-apa. Iya, kan Yesus mengatakan begini, Shalom alaikum, damai sejahtera untukmu, ya kan? Bahkan kalau Bapak membaca di dalam Matius 5 nomor 20, Yesus mengatakan, kamu tidak akan masuk ke dalam surga jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti orang-orang praktisi Taurat itu agama, Pak. Gini, Pak, kalau hidup keagamaan tidak lebih dari apa itu tadi? Ahli Taurat. Ahli Taurat itu kan Pak, ahli hanya dalam apa ya? Tapi pada prakteknya tidak begitu, Pak. Nah, ya itu lucu, Pak. Iya, itu lucu. Jadi gini, orang Yahudi itu punya hukum-hukum di atas kertas, mereka tinggalkan. Teman-teman Kristen tidak punya hukum-hukum tertulis, kemudian mereka lakukan. Jadi kebalikan. Ada agama yang punya hukum aturan main tidak dilaksanakan. Ada Kristen yang tidak punya hukum agama, mereka lakukan. Ada tertulis tapi tidak dipraktekkan. Yang tidak tertulis justru yang dipraktekkan. Itu kebalikan antara Yahudi dengan Kristen. Saya tidak pahami itu, Pak. Pertanyaan. Nah, gini, saya kasih pembuktian. Ada nggak tertulis sembahlah Yesus? Ya, Pak. Ada nggak tertulis sembahlah Yesus? Ya. Ada tertulis, Pak, di mana itu? Sembahlah Yesus. Ada nggak, Pak, tertulis? Tidak ada secara. Tidak ada. Sorry, Pak. Apa karena saya masih belum dapat dan memang tidak membacanya, atau tapi memang Yesus tidak pernah bilang sembahlah diriku. Oke, berarti orang Kristen menyembah Yesus tidak tertulis kan, Pak? Tidak tertulis. Oke, nah sekarang yang tertulis apa? Sembahlah Allah. Kenapa Kristen justru menyembah Yesus? Yang tertulisnya tidak dipraktekkan, yang tidak tertulis dipraktekkan. Itu makanya aku bilang, Yahudi ada tertulis tidak mempraktekkan, Kristen tidak ada tertulis dipraktekkan. Kebalikan dia. Pak,